Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya masih dalam keadaan sehat, dan saudara-saudaraku dimanapun berada dan yang nanti melihat live saya, siaran langsung saya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buat saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang intinya untuk menasihati, khususnya untuk pribadi saya sendiri, dan saya membagikan pengalaman ini sebenarnya bukan pengalaman, namun sebenarnya pengetahuan, sebenarnya juga tuntunan, khususnya untuk saya pribadi. Dan apabila berkenan untuk saudara-saudara semuanya diresapi dan ambil hikmahnya, semoga bermanfaat agar tidak menjadikan diri kita sombong, diri kita itu paling hebat, diri kita paling kuat, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak untuk tidak sombong, untuk tidak saling menyakiti. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling peduli, dan tidak saling menghina. Apabila kita dihina, jangan kita balas, dan tidak perlu kita balas dengan hinaan. Seperti contohnya yang telah beliau lakukan kepada saudara-saudaranya, kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Suatu ketika beliau dan saudaranya, yaitu sahabatnya, yang beliau bernama Abu Bakar. Beliau duduk-duduk dengan Abu Bakar, dan ketika itu ada seorang yang sangat membenci Abu Bakar, dan orang yang membenci Abu Bakar itu mendatangi Abu Bakar dan menghina Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar dihina, dicaci, dihujat, Abu Bakar diam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah tersenyum. Beliau malah tersenyum. Dan ketika Abu Bakar tidak mampu menahan hujatan, cacian, hinaan dari orang tersebut, berdirilah Abu Bakar dan membalas hinaan kepada Abu Bakar tadi, hujatan dan cacian kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar berdiri. Ketika itu Abu Bakar membalas hinaan itu. Seketika Abu Bakar berdiri, baginda Rasulullah SAW, beliau pun ikut berdiri dan bergegas untuk pergi meninggalkan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar ikut pergi dan menyusul beliau. Dan Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa ketika
saya dihina, dicaci, dan dibully, engkau malah tersenyum. Dan ketika saya membalas kehinaan orang itu, kenapa engkau ikut berdiri dan lalu seketika pergi? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Abu Bakar, sahabat beliau. Wahai saudaraku, ketika engkau dihina, engkau dibully, engkau dicaci, aku tersenyum karena seluruh malaikat turun. Ketika engkau dihina, engkau dicaci, engkau dibully, seluruh malaikat turun dan mendoakan. Dan seketika engkau berdiri dan membalas hinaan dari orang-orang tersebut, aku pergi meninggalkanmu karena seketika engkau berdiri dan engkau membalas hinaan tersebut, dan para malaikat itu pergi, dan datanglah para setan jin. Ya, itulah pelajaran. Maka ketika kita dihina, kita dicaci dan dibully, tidak perlu kita balas dengan cacian, hinaan tersebut. Dan dari situ kita bisa mencontoh, meskipun kita tidak bisa mencontoh sifat-sifat beliau dengan kafah, semoga kita bisa sedikit demi sedikit mencontoh ajaran-ajaran beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa belajar dari bumi, watak bumi. Ketika bumi semakin dilempari kotoran, semakin diinjak-injak, maka semakin bumi memberikan kenikmatan pada kita. Bumi tetap memberikan kenikmatan pada kita, yaitu dengan tumbuh-tumbuhan, entah itu apa yang bisa membantu kita. Justru bumi malah memberikan kenikmatan pada kita, padahal bumi selalu dilempari kotoran dan diinjak-injak, tapi bumi selalu memberi manfaat. Kita bisa belajar dari sedikit contoh sifat-sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita dicaci, dihina, kita tidak membalas. Ketika kita dikatakan bodoh oleh orang dan kita tidak membalas, insya Allah yang mengatakan bodoh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dikatakan bodoh akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus sedikit demi sedikit bisalah kita untuk mencontoh ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak sempurna, meskipun kita tidak bisa mencontoh dengan kafah, setidaknya sedikit bisa kita ambil dari kesimpulan ajaran baginda Rasulullah. Semoga kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bisa mencontoh dari sifat-sifat beliau dan sifat-sifat bumi, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan untuk saudara-saudaraku, apabila dihina, dicaci, tidak perlu dibalas dengan cacian, dengan hinaan, karena sejatinya dihina
itu akan diangkat derajat kita apabila kita tidak membalasnya. Dan kita membalas dengan kebaikan, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah SWT. Namun jika kita membalas, maka hikmahnya akan hilang dan sia-sia, kita tidak dapat hikmah apa-apa. Lalu apa bedanya kita yang dihina sama yang menghina? Kita tidak ada bedanya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya bicarakan ini, yang saya ceritakan, ada manfaatnya untuk saudara-saudara semuanya. Dan apabila salah kata itu murni dari saya, apabila ada kata-kata yang mengandung hikmah dan itu benar, itu murni dari Allah SWT. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan lupa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad SAW, itu baginda Rasulullah. Karena sejatinya ilmu itu ada pada solawat. Ilmu itu puncaknya ada pada solawat. Kalau kita menuntut ilmu, kita mengamalkan sebuah ilmu, apabila diawali dengan solawat, maka ilmu yang kita amalkan, doa yang kita amalkan itu akan selebih sampai kepada Allah SWT. Karena apa? Karena beliau Kanjeng Nabi itu kekasih Allah. Apabila ada yang mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan kita berbanyak sholawat, dan apa yang kita hajatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, dan doa kita akan cepat sampai pada Allah SWT. Semoga yang saya katakan ini ada hikmahnya, meskipun saya sebenarnya orang biasa, orang yang sangat hina. Saya ini sebenarnya orangnya sangat buruk, hina, dan pokoknya manusia pendosa lah. Bukan orang baik-baik, namun dalam perkataan saya semoga apabila yang ada manfaatnya diresapi saudara-saudaraku, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.